wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Permana dari Ilmu Komunikasi 2018 Universitas Tanjung Pura. Nah, teman-teman, saya dapat tugas dari dosen saya, yaitu Bu Dea Faranida, untuk mereview salah satu buku. Dan saya memilih buku kesebelasan Gen Halilintar. Siapa sih yang nggak tahu Gen Halilintar, ya kan? Nah, pada soal pertama, yaitu sinopsis dari buku ini. Nah, buku ini menceritakan tentang keluarga yang berisikan 11 anak dan 2 orang tua yang bernama Halilintar Asmat dan Ibu Lenggoni Faruk. Nah, keluarga ini membina rumah tangganya tanpa adanya baby sister, teman-teman. 11 Gen Halilintar ini, Ibu Gen atau ibu dari ke-11 orang ini berbagi pengalaman awalnya membina rumah tangga, tentang perasaannya menjelang kelahiran, ke-11 buah hatinya, program pendidikan ke-11 buah hatinya dalam keluarganya, serta beberapa tips yang telah dibuktikan terkait perannya sebagai ibu dari 11 anak. Nah, di masing-masing topik, penulis tidak hanya menyelipkan nasihat untuk para pembaca. Pada bagian akhir buku, pembaca dapat memperoleh gambaran bagaimana sosok sang ayah melalui testimoni kesebelasan Gen Halilintar, teman-teman. Nah, kelahiran satu persatu buah hatinya diabadikan oleh penulis dengan judul tulisan sesuai nama masing-masing. Nah, jadi di buku ini tuh ada perbabnya gitu loh. Perbab nanti anak pertama satu, yang pertama, kedua sampai ke-11. Nah, lalu pengalaman-pengalaman unik mereka pada saat melahirkan anaknya, terus apa tindakan yang diambil dokternya, lahir di mana dan sebagainya, gitu teman-teman. Lalu kita masuk soal yang kedua. Kenapa sih saya memilih buku ini? Nah, saya memilih buku ini karena buku ini tuh merupakan buku yang inspiratif, teman-teman. Inspiratif bagi orang tua, bagi anak-anak dari bagi anak-anak zaman sekarang yang ada di Indonesia maupun di luar negeri. Karena kan sudah dibuktikan kedua orang tua ini mampu mengasuh ke-11 anaknya tanpa membayar pengasuh. Bukannya mereka tidak mampu membayar ya, cuman mereka mungkin ada metode-metodenya, dan anak-anak mereka pun seperti yang kita ketahui sekarang sukses-sukses semua di sosial media, melalui media digital dan sebagainya, teman-teman. Oke, kita lanjut ke soal yang ketiga. Kenapa kita harus membaca buku ini? Nah, sebenarnya sih hal ini cukup relatif ya, kita untuk mau membacanya atau tidak, tapi setelah saya membaca buku ini, saya mendapatkan banyak ilmu yang mungkin belum tidak saya dapatkan sebelumnya. Nah, saya rasa ketika kita membaca buku ini, kita akan merasa iri pada keluarga Gen Halilintar ini, yang kebersamaannya tuh begitu erat gitu loh, teman-teman. Nah, maka dari itulah ketika kita membaca buku ini tuh kita tuh bisa meniru apa sih yang membuat keluarga ini bisa sukses, bisa keluarganya begitu erat sehingga mereka kan punya slogan my family, my team. Nah, seperti itu. Dan bagaimana sih kedua orang tua ini tuh berbisnis dalam mengasuh ke-11 anaknya, sehingga ke-11 anaknya ini cukup bisa dibilang cukup terkenal lah di Indonesia, ya sudah terkenal, dan mereka sudah berpenghasilan sendiri-sendiri. Seperti itu, teman-teman. Nah, yang terakhir adalah jika ada kesempatan buat bikin buku, seperti apa sih yang akan saya bikin atau apa sih yang ingin saya lakukan? Nah, mungkin saya akan membuat buku mengenai pengalaman pribadi saya, atau inspiratif kepada orang-orang, atau buku tentang gombalan-gombalan. Ya, contohnya seperti ini. Buat cewek-cewek yang nonton video ini atau dia, kok kalian mirip sama Anji ya? Iya, kalian mirip Anji, soalnya bidadari tak bersayap. Nah, seperti itu, teman-teman. Bikin buku-buku yang komedi-komedi, karena saya rasa apabila suatu komedi itu tersampaikan kepada individu lain, kita itu bisa menjalin kebahagiaan yang lewat jalur-jalur yang lebih intim, seperti itulah, teman-teman. Nah, mungkin itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.